Jika kita mendalami kisah hidup beliau, tentunya kita akan merasa sangat tersayat hati kita dengan kemuliaan beliau, dengan cinta serta kasih sayang beliau kepada kita. Beliau hidup untuk menyelamatkan kita. Beliau yang beliau pikirkan bukan keluarganya, bukan golongannya, tapi kita umatnya. Tapi apa yang kita lakukan terhadap beliau? Kita bukannya berterima kasih, malah kita banyak sekali melupakan beliau. Beliau yang begitu menyayangi kita. Tapi yang saya rasakan di kalangan remaja saat ini, bukan Rasulullah yang menjadi idola, tapi artis-artis yang saya lihat. Artis-artis Korea justru lebih mendominasi hati-hati para remaja sekarang. Saya yakin di sini tidak, tapi saya banyak temukan di luar seperti itu. Sakit rasanya ketika Rasulullah, ketika baginda kita tercinta, bahkan sebelum beliau wafat, yang beliau panggil hanya umati, umati, umatku, umatku. Tapi sekarang kita sebagai umatnya malah lebih sering melupakan beliau yang begitu mencintai kita, yang padahal kelak di hari kiamat nanti beliau adalah orang yang paling sibuk untuk menyelamatkan umatnya, tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi umatnya yang beliau sayangi akan beliau usahakan untuk selamat. Bahkan banyak umat beliau yang sudah masuk neraka, tapi beliau selamatkan, beliau berikan syafaat. Begitu cintanya beliau kepada kita. Untuk itu mari kita jaga kecintaan beliau terhadap kita. Dengan menjaga kecintaan kita terhadap beliau, kita senantiasa bersolawat kepadanya, menjaga sunnah-sunnahnya. Adik-adik, di tahun 10 kenabian, di tahun itu menjadi tahun duka cita bagi baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tahun itu beliau kehilangan dua orang yang begitu mencintainya. Beliau harus berpisah dengan dua orang pembelanya, yaitu dengan pamannya Abu Thalib, juga dengan istri tercintanya, yaitu Ibunda Siti Khadijah. Beliau harus kehilangan dua orang yang dicintainya, mencintainya, dan selalu membelanya. Adik-adik, ketika itu beliau sangat terpukul sekali dengan wafatnya dua orang tercinta. Sangat sedih karena dahulu ketika beliau dicaci, dimaki, dihina, diancam mau dibunuh, ada paman yang selalu membela dan melindunginya. Tapi sekarang beliau hanya sendiri tanpa ada pamannya. Dulu ketika beliau bersedih, beliau pulang ke rumah, ada istri yang selalu menenangkannya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dan akhirnya beliau ingin menghibur dirinya sendiri dengan cara berdakwah. Beliau pergi ke kota Taif. Beliau ditemani oleh putra angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Berangkatlah beliau ke kota Taif dengan harapan di sana akan diterima oleh orang-orang yang berada di kota Taif. Orang-orang tersebut akan menerima dakwah beliau, akan menyambut beliau, dan akan banyak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkatlah dengan penuh semangat, berjalan kaki, menempuh perjalanan sepanjang 100 km. Tapi adik-adik, harapan tinggal harapan. Apa yang Rasulullah harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika tiba di kota Taif, bukannya sambutan hangat yang beliau terima, malah cacian, hinaan, makian yang beliau terima. Bahkan orang-orang Taif waktu itu menyakiti fisik beliau. Mereka melempari Rasulullah SAW dengan batu sampai
tubuh Rasulullah SAW terluka. Zaid bin Haritha melindungi tubuh beliau sampai-sampai punggungnya berdarah. Dan setelah itu Rasulullah dengan Zaid bin Haritha pergi dari sana. Mereka berdua, beliau berdua duduk di kebun kurma. Dan ketika itu malaikat Jibril turun dan memerintahkan kepada malaikat penjaga Bukit Thaif untuk mengabulkan apapun yang diinginkan oleh baginda Rasulullah. Dan ketika Jibril memerintahkan, malaikat penjaga Bukit Thaif pun melaksanakan perintah itu. Malaikat penjaga Bukit Thaif menawarkan kepada Rasulullah untuk menimpakan Bukit Thaif kepada orang-orang yang durhaka tersebut. Tapi Rasulullah SAW menolak. Beliau menjawab tidak. Kenapa tidak mau? Karena kata Rasulullah, orang-orang Thaif tersebut mereka orang-orang yang tidak paham akan agama. Mereka tidak paham dan belum mengenal bagaimana keindahan Islam. Dan baginda Rasulullah berharap suatu hari nanti akan lahir dari kota Thaif orang-orang yang beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian indahnya akhlak Rasulullah, demikian baik serta mulianya hati baginda kita tercinta, dan itu harus kita teladani, harus kita tiru kemuliaan serta kebaikan hati beliau. Dan adik-adik, oleh karena itu Allah tidak tinggal diam melihat kekasihnya dalam kesedihan. Allah pun memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW berupa perjalanan Isra Mi'raj. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sedih rasanya, tersayat hati Teh Dini ketika mendengar nama-nama masjid yang mulia itu. Ingin sekali Teh Dini khususnya, dan mungkin semuanya juga ingin sekali kita bisa menginjakkan kaki di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, di mana sekarang Masjidil Aqsa sedang banyak disakiti. Dan kita harus berterima kasih kepada orang-orang Palestina, kepada saudara-saudara kita di Palestina yang mana sudah menjaga Masjidil Aqsa mewakili kita. Sebetulnya kita juga berkewajiban melindungi, menjaga Masjidil Aqsa, tapi semua itu sudah diwakili oleh saudara-saudara kita di Palestina. Untuk itu, mari kita sama-sama membantu, bahu-membahu dengan saudara-saudara kita di Palestina untuk sama-sama menjaga Masjidil Aqsa dengan cara apapun yang kita mampu. Selain dengan doa, kita juga bisa berdonasi atau apapun yang kita mampu, termasuk untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Adik-adik, ketika Rasulullah sudah melakukan perjalanan Isra dan sampai di Masjidil Aqsa, kemudian malaikat Jibril mengajak Rasulullah SAW untuk naik ke atas langit. Di langit pertama, di langit dunia, Rasulullah SAW berjumpa dengan nenek moyang kita semua. Siapakah beliau? Yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian di langit kedua, beliau berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Kemudian di langit ketiga, baginda Rasulullah berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian di langit ketujuh, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah tempat berkumpulnya para malaikat. Dalam sehari
di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa langsung dengan pencipta kita, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sanalah, dari pertemuan itulah diperintahkan terhadap kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat fardu, sholat wajib yang asalnya 50 rakaat. Namun Nabi Musa alaihissalam menyarankan kepada Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah. Muhammad, umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Minta lagi keringanan kepada Allah. Ayo minta lagi keringanan. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan saran itu. Beliau meminta keringanan agar sholat wajib diturunkan lagi, dan Allah pun mengabulkan yang asalnya 50 rakaat menjadi 10 rakaat. Tapi Nabi Musa menyarankan lagi, tidak Muhammad, umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat dalam sehari semalam sebanyak 10 waktu. Mintalah lagi keringanan kepada Allah. Nabi Muhammad pun meminta kembali keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kembali dikabulkan. Dari tadinya 10 rakaat, 10 waktu dalam sehari semalam diturunkan menjadi 5 waktu. Dan ketika Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menolak karena beliau malu kalau harus meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, untuk itu baginda Rasulullah sudah memintakan keringanan untuk kita. Tapi terkadang kita berat melaksanakan sholat 5 waktu. Bukan pekerjaannya yang berat, tapi godaan setannya.